Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Subroh, Bapak Suparman, SPD MPD, terima kasih Bapak. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya, yang mungkin sedang mengajar atau melakukan kegiatan lain, terima kasih banyak atas kehadirannya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di ruangan yang insya Allah penuh berkah ini. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi golongan yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama kali saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada kegiatan pagi hari ini. Kita di sini berkumpul bukan tanpa tujuan. Kita di sini akan menyaksikan presentasi dari Bapak Muhammad Ardian Fitriansyah. Saya belum berkenalan ya. Kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak Ibu. Nama saya Irma Dewi Fatmasari. Saya berdinas di SD Negeri Langkap, Kecamatan Besuki. Saya adalah pengajar praktik dari Bapak Muhammad Ardian Fitriansyah. Jadi Pak Ardian ini adalah CGP yang menjadi mitra saya dalam perjalanan pendidikan guru penggerak. Nah, kali ini kegiatan presentasi visi dan juga prakarsa perubahan guru penggerak ini adalah salah satu tugas yang harus Pak Ardian lewati dalam pendidikan guru penggeraknya. Jadi mohon dukungan dari Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini untuk nanti bisa memberikan masukan atau saran kepada Pak Ardian. Begitu Bapak Ibu. Susunan acara hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah doa, kemudian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, selanjutnya presentasi visi dan juga prakarsa perubahan sekolah, selanjutnya adalah sesi diskusi, kemudian penutup. Meninjau acara selanjutnya, saya persilahkan kepada Bapak Haji Muhammad Halili untuk memimpin doa. Kepada Allah, mudah-mudahan acara ini akan berjalan pikiran daripada Pak Ardi untuk menjadi guru penggerak akan diberikan pelajaran, kemudahan, dan juga bisa memberikan dampak positif kepada lembaga SMP Negeri 1 Subroh. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin sholihan insyaallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma taqabbal minna du'a'ana wa qira'atana wa kulli hajatina khususan hajati Pak Ardi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yash'a wa amalin la yanfa' wa du'a'in la yasma' bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih banyak kami ucapkan untuk Bapak Haji Muhammad Halili yang telah memimpin dan membuka kegiatan pagi hari ini dengan doa. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Suparman SPD MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Irma Dewi pelaku pengantar praktek ilmu lembaga kami. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang secara kebetulan pada hari ini diundang oleh Pak Adrian untuk mengikuti pemaparan atau presentasi Bapak Adrian terkait dengan visi dan prakarsa perubahan di Lembaga. Mudah-mudahan kita umumnya kita di sini menjadi katakan amal ibadah. Salam mudah-mudahan tetap berlimpahkan dari baginda kita Nabi Muhammad SAW, karena salah nabinya sekalian bisa membedakan mana yang ada manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus Bu Irma selaku pengajar Menpora. Pertama, saya ucapkan selamat datang kepada beliau. Meskipun ini yang kedua, saya selamat datang karena yang kedua ini beda dengan yang pertama. Yang pertama itu cukup di ruangan kami, berbincang-bincang, bertiga Pak Adrian di rumah kami selaku kepala sekolah di sini. Selanjutnya yang kedua ini adalah insya Allah ini depannya maju PSK kali juga kemarin Pak Adrian ada berbicara kepada kami menyatakan pada hari ini adalah undang-undang yang kedua. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan apa yang saya sampaikan baik dari awal pertemuan awal maupun yang tadi pada masa pengajar praktek guru khususnya Pak Adrian, saya pertama mengucapkan terima kasih kepada Pak Adrian karena di antara sekian personil desa Kelati satu dua ini yang terpilih gitu ya untuk menjadi guru pengajar itu ada 3 orang, Pak Adrian, Pak Adi, dan Pak Edi. Bahasa kami meskipun yang satu itu digagal saja, tapi alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan tertular kepada teman-teman yang lain. Ini masih dari unsur perempuan yang belum bergerak di kita, karena mengapa Bapak Ibu sekalian ini akan mendapat berdampak positif baik secara personal maupun secara lembaga. Ya, contoh yang sudah berjalan guru penggerak itu secara personal itu akan menjadi kepala sekolah dan dampak positif terkait perorangan terhadap kelembagaan, terhadap lembaga. Saya yakin sesuai dengan pemaparannya dan sekarang ini ada visi dan prakarsa perubahan guru. Jadi saya minta kepada Pak Adrian nanti di dalam bahasa saya bagaimana dalam hal penyusunan visi, alangkah baiknya visi lembaga kita itu juga dimasukkan. Kalau misalnya visi kita itu perlu disempurnakan, monggo artinya ya, mau didapatkan. Bahasa saya seringkali saya sampaikan di sini ternyata betul prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan tentunya
Pak Ardian selaku calon gubernur karena masih proses ini masih panjang. Calon gubernur perubahan itu tentunya perubahan dari yang tidak baik ke baik. Kan begitu Ardian. Jadi jangan dibalik yang sudah baik diubah menjadi tidak baik. Ini yang saya minta kepada seringkali di sini sudah ada satu. Kasarnya meskipun Ardian masih belum apa-apa, katanya sudah lulus empat orang ini sebagai guru. Bagaimana lembaga kita itu harus kelihatan perubahannya, perubahan. Jadi di sini ada 4 kategori, ya. Mohon maaf biar si begini saja. Ini harapan kami selaku sekolah-sekolah. Selanjutnya juga harapan ini guru pengajar atau pendamping dari Pak Ardian. Tolong Pak Ardian ini dibimbing agar supaya Pak Ardian ini menjadi guru yang betul-betul matang. Harapan kami apabila di tengah jalan terjadi sesuatu yang bertentangan misalnya dengan agenda pemerintah, mohon maaf jangan langsung diponis satu ini, tetapi kami mohon kepada Firman selaku pendamping atau mitra koordinasi dulu dengan kami. Dan harapan kami mungkin sekian bulan, 8 bulan, 6 bulan. Dari sekarang sampai 6 bulan ini mohon dengan permohonan bagaimana Pak Ardian lulus lancar itu bukan berarti pas ini malah lancar, biar lancar dibiarkan saja gitu. Bagaimana supaya Pak Ardian itu apa yang menjadi tujuan itu sampai itu tidak ada kendala. Saya kira itu harapan kami hubungan selaku orang tuanya Pak Ardian, selaku kepala sekolahnya Pak Ardian, tidak ada itu. Karena saya sudah ini Pak Haji ini 2 zaman sekarang ini sudah saya sedikit mengeluarkan dari saya. Barang siapa memberi kemudahan pada orang lain, tapi tidak kepada yang beri kemudahan seperti itu, gitu ya seperti itu. Mudah-mudahan Firman ya, dengan kemudahan dari Firman selaku pendamping mitra dari Pak Haji yang juga mendapat balasan setimpal sesuai dengan amal perbuatan. Saya kira itu saja. Saya boleh maaf. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Suparman yang telah memberikan arahan dan juga motivasi untuk kita semua. Semoga harapan-harapan yang disampaikan oleh Bapak Suparman bisa terpenuhi semua, amin amin ya robbal alamin. Dan selanjutnya Bapak Ibu kita akan memasuki acara inti. Kita akan mendengarkan pemaparan dan presentasi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah oleh Bapak Muhammad Ardian Fitriansyah. Kepada Bapak Muhammad Ardian dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Sadri wa Yasiri Amri wa Senja Polri. Yang terhormat Ibu Irma Dewi selaku PP dan Bapak Ibu guru yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan visi dan prakarsa perubahan guru penggerak. Sebelum kita melanjutkan pada presentasi selanjutnya, yaitu kita sepakati dulu. Nah, di sini ada beberapa kesempatan kelas. Yang pertama, peserta aktif dalam kegiatan. Yang kedua, peserta menghormati pembicara dan peserta lain. Yang ketiga, peserta memiliki etika dalam berbicara. Keempat, makanan minuman. Ini peserta boleh makan minum asalkan tidak mengganggu temannya. Apalagi kalau rujaan di sini nggak boleh. Kalau makan minum sekedarnya minum nggak apa-apa.
Yang terakhir yaitu kebersihan kelas. Misalkan nanti setelah kegiatan ada sampah atau ada makanan yang sudah habis, bisa langsung dibuang ke tempat sampah, dan kita biasakan datang bersih, keluar bersih. Seperti itu. Sepakat? Atau ada yang ditambahi? Saya tambahi, Gimana Pak? peserta dimohon untuk tidak meninggalkan ruang pertemuan sebelum kegiatan benar-benar usai. Sampai selesai. Selesai kuliah gitu. Ini selesai. Terlalu kontras Pak, hitam dengan coklat, jadi nggak terlalu jelas. Kalau putih enak Pak, di kita semua yang di sini itu, nah, terus lihat yang di bawah merah Pak. Nah, Gini ya, peserta tetap di dalam ruangan sampai selesai kegiatan. Oke, sepakat? Oke. Kita ice breaking dulu sebelum kita memulai kegiatan. Oke. 1 tahun adalah 12 bulan. Bulan Januari dia pergi ke Singapura. Bulan Februari dia pergi ke Denmark. Bulan Maret dia pergi ke mana? Yang bisa langsung angkat tangan. Ada 1 tahun 12 bulan. Bulan pertama Januari dia pergi ke Singapura, Februari dia pergi ke Denmark, Maret pergi ke, nanti saya kasih lagi ya. Hadiahnya apa? Pergi ke? Ini negara-negara ini. Ke Singapura lagi, salah. Ke Malaysia, salah. Itu klunya itu 1 tahun 12 bulan. Bulan pertama tahun Januari, bulan 1 dia ke Singapura, bulan kedua dia ke Denmark, bulan ketiga Maret dia pergi ke rumah sakit. Kalau ya betul. Kalau nanti kalau bulan Januari dia ke Singapura, bulan Februari ke Denmark, bulan Maret dia ke Turki, bulan April ke Amerika. Betul. Sudah mulai paham? Ya Pak. Karena Bu Alifah yang pertama jawab, dapat hadiah dari saya. Nah, jadi gini ya, ini untuk mungkin bisa dipakai ke kelas ini kan. 1 tahun kan 12 bulan. 1 itu kan S, dia ke Singapura. Bulan 2 dia ke Denmark. Bulan 3 dia bisa ke Turki maupun Thailand. Oke, terima kasih. Kita mau membahas kalimat rumah untuk cita-cita murid. Nah, di sini sebelum kita memulai visi misi sekolah, kita itu harus tahu apa sih tujuan kita dalam pembelajaran di sekolah. Apa sih yang diinginkan? Goalnya kita apa dalam pendidikan di sekolah ini? Apakah mau anak yang seperti ini? Itu akan kita bahas melalui kalimat rumah. Nah, di sini seperti contohnya ini. Ada kalimat kita memimpikan murid yang
Nah, ini saya punya sticky note. Ini bisa diambil satu-satu. Ya, saya bagikan. Ini silakan ditulis, Bapak Ibu, apa sih yang kita mimpikan murid-murid yang seperti apa yang kita harapkan. Nanti ditempel di papan itu. Di sini ada papan ya. Ini nanti ada sekitar 6 Bu ya kalimat rumah. Ini saya bagi 2. Saya bagi 3. Ini pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang sudah bisa maju untuk menempel apa yang jenengan cita-citakan terhadap murid Anda. Ya, saya dulu. Ini. Yang sudah selesai bisa maju untuk menempel. Aku makan. Oh, Aku makan. Balik. Kita aku makan. oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, selanjutnya kita percaya bahwa murid adalah oke, selanjutnya di sekolah kita mengutamakan ini maksudnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa Tidak kosong. Apa?
kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Misalkan kita punya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran seperti bisa. Misalkan anak kita kan di sekolah bukan hanya mengajar siswa, juga butuh hubungan dengan wali murid. Misalkan kita menjadi komunikasi dengan wali murid juga bisa. Sekarang kita mengasah kemampuan anak di bidang akademik dan non-akademik, bisa seperti itu. Kalau sudah selesai bisa ditempel. Oke, di terakhir kita dan warga di sekolah ini paham bahwa misalkan kita yang kita pahami adalah untuk menciptakan pembelajaran lingkungan belajar yang positif butuh peran dari guru, misalkan dari wali murid, wali kelas, ya, staf PU juga Pak, diteruskan. Terus untuk berprestasi, misalkan kita warga sekolah paham berprestasi bukan hanya di bidang akademik, misalkan lomba-lomba olahraga, kesenian itu juga bisa. Misalkan kita paham bahwa inovasi atau kreativitas dalam pembelajaran itu penting untuk meningkatkan keinginan siswa untuk belajar, keantusiasan siswa dalam pembelajaran. Oke, bisa ditempel. Setelah ini kita akan bahas satu-satu dari masing-masing nomor dari kalimat perumpamaan yang telah Bapak Ibu tempelkan. Tahun. Oke, dari pertanyaan pertama, kita memimpikan murid yang seperti, nah ini saya coba baca satu-satu ya. Pintar, sopan, santun dan beretika, kritis, murid yang berprestasi akademik dan akademik, disiplin, inovatif, memiliki motivasi untuk menjadi manusia yang berkualitas, cerdas, bersemangat dan rajin, berwawasan luas, jujur dan santun kepada guru, menginginkan murid yang mandiri, murid yang semangat dalam belajar. Dari yang Bapak Ibu tempel tersebut bisa disimpulkan bahwa dengan memiliki murid-murid dengan sifat tersebut kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang positif, produktif, serta mempersiapkan mereka untuk menjadi individu yang sukses dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi bisa disimpulkan seperti itu. Karena dari sini kan kita semua berkeinginan bahwa murid-murid memiliki sifat-sifat yang positif yang nantinya itu akan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bermasyarakat.
Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak yang perlu bimbingan dan kita akan menjadi anak yang berakhlak mulia. Anak akan menjadi penerus bangsa, penggerak komunitas dan berperan aktif dalam kegiatan sosial. Murid merupakan calon pemimpin. Anak bangsa yang harus terus berkembang melalui proses belajar dan bekerja. Calon manusia yang berguna bagi masyarakat, pewaris budaya. Ini bagus ini. Ini ada unsur budaya ini. Dan kita mentransfer ilmu yang bermanfaat. Orang yang beretika, mempunyai kecerdasan. Oh iya, anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Jadi dengan kepercayaan ini kita berkomitmen untuk mendukung dan membimbing siswa agar dapat mencapai potensi maksimal dan berdampak positif bagi diri sendiri dan juga masyarakat. Karena nantinya setelah keluar dari sekolah, anak itu akan terjun ke masyarakat dan itu mereka nggak tahu dia di masyarakat ketemu sama orang yang positif, sama yang negatif. Momen ketika anak-anak ini di sekolah, kita menghadirkan, menciptakan lingkungan yang positif. Jadi ketika dia di masyarakat, dia pasti akan mencari lingkungan yang sama, lingkungan yang positif. Jadi kita berupaya di sekolah ini menciptakan yang lingkungan positif. Jadi seperti itu. Selanjutnya di sekolah kita mengutamakan, ini saya baca, mengutamakan membangun karakter siswa yang jujur dan sopan, kebersamaan, kekeluargaan, dan disiplinan. Pendewasaan proses berpikir anak, daya serap siswa yang tinggi dan peduli dengan lingkungan, meningkatkan kesetaraan lingkungan di kalangan siswa, menyediakan pendidikan yang inklusif bagi semua. Jadi ini tidak membeda-bedakan. Kalau di sekolah sini memang, jadi anak itu tidak semuanya sama. Ada juga yang berkebutuhan khusus, ada yang dia kan ada beberapa levelnya kan itu. Ada yang memang dalam segi intelektual juga kurang. Ada juga yang kemarin yang kanannya dulu ya, cara itu namanya. Jadi ini dapat disimpulkan bahwa dengan mengutamakan hal tersebut yang telah Bapak Ibu tulis, ya kita berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang holistik dan mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Dalam hal ini untuk perkembangan siswa itu macam-macam. Jadi dengan di sini kan ada inklusif ini. Nah ini bagus ini. Jadi pendidikan bukan hanya untuk anak yang normal, mohon maaf ya. Jadi untuk semua, bahkan kita dari unsur pemerintah juga dilarang untuk menolak siswa-siswa yang berkebutuhan khusus. Tapi memang ada beberapa kendala karena di sekolah tidak semua menyediakan tenaga pendidik yang berlisensi untuk mensupport itu. Jadi kadang itu yang kita keluhkan dan juga pernah mediasi dengan dinas untuk menyediakan pendidik yang dapat memfasilitasi itu. Selanjutnya, keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa saling menghargai perbedaan dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Kedisiplinan serta kerajinan sangat penting. Di sekolah ini bisa untuk menuntut ilmu yang baik. Bahwa di sekolah tempat menuntut ilmu, menjaga hubungan baik di sekolah, tanggung jawab atas tindakan keputusan yang mereka buat, menjaga hubungan baik. Kesuksesan membutuhkan perjuangan dan keteguhan. Kejujuran adalah yang penting. Mampu bekerjasama dan berkolaborasi. Kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar.
Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa dengan kesadaran akan hal-hal ini, murid di sekolah kita dapat menjadi individu yang bertanggung jawab, berintegritas, dan menghadapi tantangan masa depan. Yang di sini yang bagus ini juga ya, tentang kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang alternatif. Jadi memang untuk teknologi itu bukan hanya salah satu sumber, bukan hanya satu-satunya sumber belajar, tapi cuma salah satu. Mereka juga perlu pendampingan dari guru, perlu diingatkan, dipantau seperti itu. Jadi saya sendiri sebagai guru TIK senantiasa kadang mencoba juga. Anak saya masukkan ke komputer, saya kasih akses internet, saya kasih LK, lembar kerja. Mengajarkan mereka. Jawabannya ya pasti betul ya, karena sumbernya internet. Tapi ketika minggu depannya saya ulas materi tersebut, mereka nggak tahu. Jadi mereka cuma menyalin tanpa mereka masuk ke ingatan itu sudah enggak. Jadi cuma menyalin. Nah itu dengan seperti itu maka kita butuh mendampingi siswa. Karena siswa bukan hanya butuh sarana internet, tapi juga butuh guru untuk mendampingi mereka. Selanjutnya kita warga sekolah ini yakin untuk melaksanakan tugas di pendidikan, menjadi teladan positif dalam sikap dan perilaku, mengasah pikiran akademik, selalu berkomunikasi dengan semua pihak, membangun kerjasama yang sama, menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, membangun hubungan, meningkatkan pembelajaran, saling menghargai dan menghormati, mendukung siswa dalam mengasah bakat. Oke, ini dapat disimpulkan bahwa dengan keyakinan ini kita warga sekolah ini berkomitmen untuk bekerja sama dan memberikan yang terbaik demi terciptanya lingkungan pendidikan yang bermutu dan harmonis. Jadi di sini kita itu bukan hanya guru, kita ada beberapa unsur, ada DU, ada guru, ada wali murid. Nah, ketika kita bisa bersinergi dengan semua itu, insya Allah akan tercipta lingkungan belajar yang positif dan akan berdampak kepada siswa. Terakhir, kita dan warga di sekolah paham bahwa mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan menemukan solusi, ketertiban, kedisiplinan, dan kebersihan. Nah, ini yang sudah mulai jarang ini yang untuk meningkatkan kebersihan lingkungan, bahwa untuk menjalankan tugas dengan tanggung jawab kita semua guru semuanya memiliki peran. Teknologi adalah alat yang dapat menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Guru ini meningkatkan antusias, kreativitas, sama kayak kreatif untuk mencapai itu komunikasi yang terbuka untuk karakter. Jadi dengan pemahaman ini kita berusaha untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inspiratif, mendukung dan memberdayakan semua warga untuk mencapai potensi terbaik mereka. Oke, kita tepuk tangan untuk kita semua yang sudah berproses pada kesempatan kali ini. Kita punya moto Spensas Perkasa. Masih ingat Spensas Perkasa itu apa? Itu akronim kalau nggak salah, singkatan. Iya. Sekolah yang berprestasi. Spensas Perkasa. Nah, masih ingat? Masih. Mewujudkan sekolah berprestasi, ramah lingkungan, kreatif, akuntabel, dengan sarana
yang memadai dan bernuansa agamis. Ini adalah profil yang kita punya, entah dari tahun berapa. Kayaknya belum pernah diganti, lama nggak diganti ya, yang sesuai kasusnya. Nah, kita memang tujuannya di sini karena cita-cita itu bisa berganti-ganti. Tujuan kita, goal kita, misalkan dulu cukup seperti ini sudah bagus. Nah, berapa tahun kemudian boleh diganti, tidak. Terus ini selamanya nggak bisa kita ganti. Sekarang ada pertanyaan, apakah sudah selaras dengan kalimat rumpang yang tadi dengan tulis dengan visi yang kita spesies perkasa? Menurut Bapak Ibu sudah, yes or no? Yes. Yes. Apakah sudah sesuai sekali? Apakah butuh penyegaran? Gimana? Apa yang perlu ditambahkan kira-kira? Begini, di setiap sekolah itu termasuk sekolah kita itu kan ada visi, ada misi. Di sini yang kita bahas visinya saja. Sebenarnya kalau dalam hati dengan kata akronim perkasa itu sudah menunjukkan kelengkapan atau complete. Di sini disampaikan bahwa ada kata prestasi, ada juga ramah lingkungan, kreatif, akuntabel, dan sarana yang memadai dengan dibalut dengan nuansa agamis. Di sini kalau seandainya digabung akronim awal dengan suffix dan prefix itu sudah mengcover semua sekolah ideal. Namun di dalam kenyataannya kita sebagai sekolah yang masih bernuansa berkembang, bukan sekolah maju, tentu yang perlu dikritisi adalah sarana dan juga kreatif. Kalau sarana lambat laun kita sudah memiliki perbaikan, hanya saja kreativitas dari anak didik itu belum menunjukkan, karena kita kan paling tidak prosentase itu di atas 60 atau 70% dibanding dengan rasio siswa yang ada di sekolah kita. Namun kenyataannya the reality of our beloved school, di realitas sekolah kita siswanya itu paling 25%, 25%. Jadi itu yang perlu kita kasih evaluasi tentang visi sekolah itu. Demikian, terima kasih. Oke Pak, jadi untuk visi insya Allah tidak ada yang perlu ditambahkan, tapi misi kita dalam meraih visi itu yang perlu dimaksimalkan gitu Pak Iwan. Ini saya mencoba untuk membuat visi bayangan, jadi siapa tahu ini bisa jadi opsi untuk ketika kita nantinya akan merubah misi sekolah, barangkali ini bisa menjadi bahan untuk kita mewujudkan sekolah unggul yang menghasilkan generasi berkarakter, berprestasi, berwawasan global dalam lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan. Jadi di kalimat rumpang jenengan tadi, saya kan ada lingkungan yang inklusif. Jadi itu memang selayaknya masuk ke dalam visi ini ke depannya dan juga berkelanjutan. Kita bahas dari atas ya, mewujudkan sekolah unggul itu kita sebagai pendidik berupaya untuk menyediakan pendidikan berkualitas tinggi dan memenuhi standar nasional. Secara infrastruktur atau fasilitas kita juga memaksimalkan supaya fasilitas tersebut bisa mendukung proses pembelajaran, menghasilkan generasi berkarakter. Nah, di sini ini terintegrasi, yaitu antara tadi di situ ada beberapa
kayak kejujuran, kayak kedisiplinan, tanggung jawab, itu juga kita masukkan sebagai karakter. Jadi siswa yang lulus dari SMP Subo itu paling enggak punya tingkat kejujuran yang lebih baik dibandingkan lulusan yang lain. Disiplin, karena kita setiap pagi masuk misalkan 6:30. Nah, karena mereka masuk 6:30, akhirnya mereka bisa disiplin sholatnya, bisa disiplin makannya, bisa disiplin mandinya, bisa disiplin dalam perjalanan ke sini. Kalau dibandingkan sekolah lain yang mungkin masuk jam 7, jadi mereka lebih santai. Kalau kita lebih disiplin dalam hal masuk sekolah aja, itu bisa meningkatkan impact-nya ke ke kehidupan mereka. Terus wawasan global. Di sini juga dalam artian dengan adanya teknologi, dengan adanya internet, wawasan itu pasti lebih cepat. Tapi juga tetap kita membawa budaya Indonesia. Seperti apa sih identitas kita sebagai warga negara Indonesia? Itu juga tetap harus ditampilkan. Jadi selain bisa multi bahasa, bisa berbahasa Inggris, misalkan, tetap untuk bahasa Indonesia dan juga mungkin bahasa daerahnya sini tetap tidak sampai hilang. Lingkungan inklusif di sini yang saya sampaikan tadi yaitu keberagaman. Jadi bukan hanya untuk kalangan yang ini saja, tapi menyeluruh seperti itu. Dan selanjutnya adalah berkelanjutan. Seperti tadi ya, untuk menjadikan lingkungan yang baik, lingkungan yang positif, kita juga butuh dari unsur guru, unsur wali kelas, wali murid, staf TU, bahkan kita akan menjalankan peran masing-masing. Dengan adanya komunikasi dengan wali murid, jadi ketika kita di sekolah menyampaikan peraturan, menyampaikan kesepakatan kelas seperti ini, kalau tidak ada dukungan dari wali murid akan percuma. Misalkan kita di sini ada dilarang merokok, sedangkan di rumah malah dikasih rokok, itu kan serba repot. Jadi kalau ada komunikasi dengan wali murid itu akan jadi lebih mudah, seperti itu. Nah, ini speaking lagi biar nggak capek. Siap? Ini clue-nya tepuk. Clue-nya kita akan bermain tepuk. Clue-nya adalah perhatikan pertanyaannya. Siap? Oke, kita mulai. Ya. Yang tepuk saya aja. Nanti jangan fokus ke tepuk saya. Clue-nya perhatikan pertanyaannya. Ada berapa? 4. Ada berapa? Baik, Bayon ada berapa? Lagi. Perhatikan. Berapa? Ayo Bang. 5. Salah. 1. Betul. Coba ya lagi ya. Sekarang ada berapa? Pak Ali. Ada 3. Mendapatkan. Betul. Ada 3. Ayo. Kali ya, coba. Ya tepuk. Berapa Mas? 3. 3 tepuk. 3 tepuk. Berapa? 3. Salah. 2. 2. Berapa Mas? 2 deh. 2. 2. Gimana? Sudah mulai Pak? Lagi. Lagi ya? Lebur. Ada? 3. Ada. Salah. 2. Salah. Mau paham? Eh? Paham lagi gitu. Mau paham enggak paham? Bener udah paham loh. Gimana? Berapa? 1, salah. 1 jawabnya. Saya sudah paham. Lagi. Lagi ya? Lagi. Ya. Kali mah bisa tak paham. Ayo. Coba sekarang hitung. 1, 2,
Tiga. Tiga. Tiga, ayo. Tiga. Atas saya lagi. Ayo. Ada berapa? Tiga. Dua. Tuh. Lalu, gini loh, ketika saya tepuk ya, tepuknya sebenarnya terserah. Nah, ketika saya tanya ada berapa, kan ada dua, ada berapa. Nah, kalau saya juga berapa, berarti satu. Ketika saya tanya sekarang ada berapa, berarti tiga. Sekarang ada berapa? Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Kita akan membahas visi guru penggerak. Di sini adalah visi saya sebagai guru penggerak, yaitu terwujudnya generasi yang unggul dalam prestasi, berakhlak, dan berkarakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Dalam prakarsa perubahan itu merupakan pendukung dari visi yang sebelumnya. Jadi karena visi saya seperti ini, maka prakarsa dari perubahan yang saya buat yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik yang berintegrasi dengan teknologi. Nah, dalam pembuatannya prakarsa perubahan itu ada yang disebut dengan Bagja, Bapak Ibu. Bagja itu merupakan akronim dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Sini ya, B. Nah, di sini buat pertanyaan, yaitu bagaimana cara meningkatkan kreativitas. Tadi kan saya prakarsa perubahannya kan meningkatkan kreativitas dengan teknologi. Nah, ini bagaimana meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Tindakannya yaitu melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Jadi kita cari referensi tentang peningkatan kreativitas dan teknologi itu seperti apa. Kita konsultasi dengan kepala sekolah dan juga kita konsultasi dengan rekan sejawat yang memahami tentang teknologi. Dan kita juga mencari tahu ini karakter peserta didik melalui asesmen seperti apa. Selanjutnya adalah ambil pelajaran. Siapa yang rekan sejawat yang ahli dalam teknologi, yang misalkan dalam ini pembuatan media pembelajaran seperti apa itu, caranya seperti apa, kita cari tahu siapa yang ahli di bidangnya. Dan teknologi apa? Sekarang kan banyak macamnya, ada yang menggunakan Quizzes misalkan, ada yang menggunakan media-media pembelajaran yang lain, kan banyak sekarang. Jadi kita cari tahu rekan kita siapa yang paham tentang itu dan teknologi apa yang kita bisa gunakan. Dan katakan gini, oke, ini cocok untuk pelajaran bahasa Inggris, tapi ini nggak cocok untuk pelajaran IPA. Jadi kita cocokkan teknologi itu cocoknya ke mata pelajaran apa. Itu akan meningkatkan antusiasme siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya gali mimpi. Nah, jadi setelah kita memanfaatkan teknologi ini kan diterapkan kepada siswa. Ini seperti apa nantinya? Apa yang kita inginkan? Jadi selain kita memilih yang tadi teknologi yang tepat, kita juga tidak menghilangkan dimensi profil belajar Pancasila. Jadi di situ juga ada kreatif, ada inovatif seperti itu ya. Dan tetap kita konsultasi dengan kepala sekolah atau PS, pengawas sekolah. Selanjutnya menjabarkan rencana. Jadi rencana kita misalkan pembiasaan pemanfaatan teknologi itu seperti apa? Di kelas itu seperti apa? Apa yang dibutuhkan? Apa yang diinginkan siswa? Kita tanyakan. Kadang itu kan kita menggunakan pembelajaran textbook ya. Anak-anak itu bosan gitu ya. Kalau cuma mendengarkan, cuma mengerjakan LKS, tapi dengan pembelajaran yang berbasis teknologi, mungkin minimal menggunakan LCD lah ya. Itu akan meningkatkan antusias. Jadi misalkan mereka kan kita ada kayak belajar banyak,
ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetis. Yaitu kita coba untuk memfasilitasi dari semua gaya belajar tersebut. Selanjutnya, atur eksekusi. Siapa yang akan mengawasi dan memonitoring dan mengevaluasi program tersebut? Nah, dalam hal ini untuk memfasilitasi atau monitoring dan evaluasi itu adalah pihak kepala sekolah, dari bapak kepala sekolah dan juga guru-guru yang terkait. Apakah itu sudah sesuai dengan RPP ya, rencana pembelajaran mereka, apa sudah sesuai pemanfaatan teknologi tersebut? Apakah itu nantinya misalkan anak ini dikasih pembelajaran menggunakan Google Form gitu ya. Mungkin itu memang pembaruan, mungkin itu teknologi, tapi dari satu sisi mungkin dalam segi pengelolaan output itu susah. Misalkan kita menggunakan kuisis yang teknologi online, belum tentu itu cocok juga, kan ada faktor-faktor pendukung, termasuk internet, termasuk misalkan anak-anak harus menggunakan HP, nah, itu kan sulit juga. Jadi kita harus sama, misalkan di SMP yang lain bisa, belum tentu di sini juga bisa. Terkait dengan teknologi juga anak-anaknya. Misalkan anak-anak di sini jarang yang punya HP, jadi nggak bisa kita maksimalkan teknologi tersebut. Misalkan di sini ada peraturan tidak boleh membawa HP, itu juga termasuk rintangannya. Jadi gimana untuk supaya rintangan tersebut kita dapat memanfaatkan teknologi, melewati rintangan tersebut, kita bisa komunikasi dengan pihak-pihak terkait, misalkan dengan kesiswaan, dengan kurikulum. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi itu dengan maksimal, seperti itu. Ada yang ditanyakan dari pemaparan saya? Tadi Pak Iwan Pak Ardi menyampaikan kalau ingin mewujudkan kreativitas itu dengan meningkatkan kemampuan anak dalam bidang teknologi ya. Kenyataannya seandainya di dalam sekolah itu kita terdapat sarana untuk mewujudkan teknologi peningkatan kreativitas, kita terdapat terutama dari itu bagaimana untuk menindaklanjuti berikutnya. Oke, Ibu, terima kasih. Oke, akan saya coba jawab ya. Jadi untuk meningkatkan antusias ya anak, meningkatkannya itu melalui teknologi kan Bu. Kita sudah kreatif, guru sudah kreatif, sudah inovatif, sudah punya keinginan untuk membuat pembelajaran yang lebih baik. Tapi dalam satu sisi kita keterbatasan dari bidang sarana prasarana, fasilitas tersebut kurang, nggak ada. Itu langkahnya yaitu kita komunikasikan dengan pihak-pihak terkait. Yang pertama yaitu yang jelas dari sarana, dari urusan sarana nanti akan disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Dari Bapak Kepala Sekolah nantinya kan setiap awal tahun akan ada rapat untuk membahas anggaran sekolah ya, dari KS. Nanti akan dibahas di situ mana sih yang menjadi prioritas sekolah. Jadi memang belum tentu juga dari sisi itu juga tergantung dari tujuan utama, skala prioritasnya. Misalkan kalau sekolah ini ingin, mungkin sekolah ini sedang proses mendahulukan yang ini Bu, jadi ya jangan bisa tahun depan, kalau bisa semester depan bisa seperti itu. Jadi untuk RKS itu kan tergantung dari sekolah, diskusi sekolah dan juga beberapa guru. Jadi di situ akan kita tahu mana sih yang menjadi prioritasnya. Mungkin yang kemauan Bapak Ibu belum bisa untuk tahun ini, mungkin tahun depan. Jadi memang sekolah itu punya jangka pendek, jangka panjang seperti itu. Jadi insya Allah nanti akan ditampung oleh Bapak Kepala Sekolah melalui urusan sarana prasarana seperti itu. Ada yang lain? Speaking terakhir dan pembagian hadiah bagi yang bisa menjawab. Nah, ini bukan matematika.
Ada yang bisa berkomentar? Anak karena saya orang sari. Ini jawabannya benar atau salah? Yang lama. Karena saya kayaknya dan menurut saya ya salah, Pak. Salah. Tahu kalau ada versi lain. Mungkin versi guru PPKN atau guru seni bisa beda. Iya kan? Sama-sama. Karena saya di PPKN, lain dengan kalau fisika logika. Kalau saya biasa mengarang indah. Oh ya, ini. Karena saya orang sosial. Bisa benar jika sesuai dengan apa yang kita mau. Contohnya, 28 ditambah 32 sama dengan 1. Saya agak berat karena saya mau 1. Gini Pak, saya lihat di situ 28 tambah 32 sama dengan 1, saya ambil satu angka di situ, angka 3. Itu 3-nya kan ada 1. Kemudian di bawah 3 tambah 4 sama dengan 1. Karena di situ 3 ada angka 3, saya anggap 1 saja. Benar. Kalau 5 tambah 7 13. 12. Ada 3-nya. Saya anggap benar karena 3-nya juga ada 1. Terima kasih. Kita kasih pertanyaan untuk guru. Bagaimana Ibu Seni? Ya, untuk saya, pendapat saya di situ tulisannya hitungan matematika. Kalau dianggap matematika itu salah. Tapi kalau dianggap mapel seni budaya, yang menjawab itu kreatif. Oke. Kenapa 28 ditambah 32 ini 1? Kalau berdasarkan saya menjadi benar karena ini 28 menit ditambah 32 menit adalah 60 atau 1 menit. 1 jam. 3 ditambah 4 7. Kalau menurut saya 3 hari ditambah 4 hari jadi 1 minggu. 5 tambah 7 5 bulan ditambah 7 bulan 1 tahun. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah ketika kamu dihadapkan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan logikamu, Bu Malimah tadi, tidak sesuai nih, salah nih. Nah, lebih baik kita menanyakan kenapa kok bisa seperti itu. Jadi jangan memaksakan logika kita sendiri. Oh ini salah ini, tidak benar ini, pakainya salah. Nah, tapi lebih baik kita berprasangka baik. Apa sih Pak maksudnya? Nah, seperti itu. Saya tadi kan ada yang berbeda kecuali kalau dari versi lain. Terima kasih Bu. Jadi kita butuh penjelasan dari orang yang menciptakan. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya kembalikan ke Bu Irma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kita beri aplaus yang meriah untuk Bapak Muhammad Azmian Fikriansyah. Jadi Bapak Ibu, setelah kurang lebih 1,5 jam kita bersama di ruangan ini, semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil. Jadi sebagai gambaran ya Bapak Ibu, kegiatan tadi adalah sebuah simulasi bagaimana seharusnya kita membuat sebuah visi sekolah. Jadi ada selama ini yang saya lihat, apalagi karena saya di lembaga sekolah dasar, di SD itu Bapak Ibu mungkin berbeda dengan SMP. Terkadang visi sekolah itu memang sudah bertahun-tahun yang lalu dibuat tanpa ada evaluasi secara berkala. Selain itu Bapak Ibu perlu diketahui hampir di semua sekolah dasar
visi ini terkadang bukan cita-cita bersama. Terkadang dibuat secara mendadak oleh kepala sekolah karena untuk kepentingan administratif, atau malah bisa saja dibuat oleh operator. Begitu Bapak Ibu. Jadi mari kita luruskan bersama bagaimana sebenarnya visi sekolah itu dibangun. Karena visi sekolah adalah cita-cita bersama semua warga sekolah. Jadi kalau sudah cita-cita bersama, otomatis semua akan berusaha mencapainya. Ini bukan tentang kepentingannya kepala sekolah atau pihak-pihak tertentu di sekolah kita. Begitu nih Bapak Ibu, semoga kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita di sekolah, di lembaga kita masing-masing. Baik, mungkin itu saja kegiatan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, dan juga Bapak Muhammad Ardian selaku calon guru penggerak yang telah dengan sangat amat baik menyampaikan presentasinya dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil dari kegiatan pada hari ini. Boleh saya berpantun ya Bapak Ibu ya? Boleh. Minta cakepnya ya? Iya. Air beriak perahu laju, Cakep. guru bergerak Indonesia maju. Cakep. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.